sorga yang bisa menyembuhkan dengan caranya yang ajaib. Ya. Oleh sebab itu mari kita mau belajar satu hal sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, di mana tadi Tuhan perlihatkan iblis mulai keluar dari bawah, keluar dari sarangnya, dan mereka keluar ke atas permukaan bumi yang kita nggak bisa lihat dengan kasat mata, ya kan? Tetapi iblis bisa menyusup kepada anak-anak Tuhan yang bisa dipakai oleh iblis, ya, untuk menjadi alatnya, untuk menghancurkan rencana Tuhan, untuk menggagalkan rencana Tuhan kepada orang-orang benar yang dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kepada Anda sendiri yang sudah dipilih, dipanggil Tuhan, dan akan dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Iblis akan menyusup, akan masuk. Tetapi sebelum hal itu terjadi, Tuhan sudah ingatkan, berjaga-jaga dan berwaspadalah. Di akhir zaman ini kita lihat Matius pasal 7 ayat 15. Hal pengajaran yang sesat. Ya. Matius 7 ayat 15. Hal pengajaran yang sesat. Ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Hati-hati saudara, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Saudara, kalau pohonmu baik, itu menghasilkan buah yang baik, yaitu di Galatia 5 ayat 22-23. Ya, ada lihat itu buah yang baik. Loh, terus ayat selanjutnya. Demikianlah setiap pohon yang demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kalau masih ada curiga, cemburu, iri hati, dengki, tamak, itu bukan pohon yang baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak baik menghasilkan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat, banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, kita mau belajar. Firman Tuhan berkata apa? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ya. Menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas yang siap menerkam domba-domba yang lain, yang siap menerkam saya dan saudara. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal nabi-nabi ini palsu atau asli dari Tuhan? Firman Tuhan berkata, dari buahnya lah kamu akan melihatnya. Buahnya pasti manis, ya. Pasti lemah lembut. Galatia 5 ayat 22-23. Nah, kalau masih ada yang cemburu, yang iri hati, yang tamak, ya, suka berkata bohong, tidak benar, itu bukan dari Tuhan.
Nah, hari ini kita mau belajar supaya kita tidak terkecoh oleh nabi-nabi palsu yang akan bermunculan di akhir zaman. Mereka itu akan menyusup ke perkumpulan-perkumpulan anak Tuhan. Mereka ada di gereja-gereja, ada di persekutuan-persekutuan doa, ada di sum-sum sama seperti kita. Ya, kalau kita tidak penuh Roh Kudus, kita akan terkecoh dengan penampilan mereka, apalagi yang berduit, yang bisa bagi-bagi duit, ya, yang bisa bagi-bagi berkat. Wow, kita rasa ini dari Tuhan, ini berkat dari Tuhan. Hati-hati, karena ada motivasi tertentu. Tetapi hari ini kita akan berdoa sungguh-sungguh, kita minta petunjuk yang dari Tuhan supaya nggak salah, supaya kita tidak terkecoh dengan semua penampilan. Tetapi kita benar-benar bisa melihat sampai ke dalam hati, sedalam-dalamnya. Ketika Roh Kudus ada di dalam hatimu, ada di dalam hidupmu. Saudara, ketika kita benar di hadapan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, covering Tuhan, ada dalam hidup kita. Ya, saya kasih contoh nabi-nabi palsu. Ya, ketika kita mengenal seseorang yang dari kata-katanya, dari penampilannya luar biasa, yang sama-sama melayani, sama-sama mungkin berbagi kasih, baksos, sama-sama melayani ke sana kemari, ya. Tetapi dalam kurun waktu tidak lama, Tuhan pasti singkapkan karena Roh Kudus itu Maha tahu. Dia tidak pernah menyembunyikan sesuatu, apalagi yang tidak benar. Roh Kudus akan singkapkan semuanya kepada kita supaya kita benar-benar disadarkan dan kita benar-benar tahu ini yang dari Tuhan atau bukan. Ya, contohnya begini. Jangan ada yang tersinggung, tetapi memang Tuhan mau berbicara langsung. Ya, Roh Kudus berbicara langsung kepada kita semua saat ini. Ada orang yang masuk luar biasa di tengah-tengah kita. Ya. Dia melayani dengan kasih, dia mendoakan dengan kasih. Dia berbagi kasih mungkin, ya. Dia mendengarkan semua masalah persoalan saudara. Dia mendoakan keluargamu, anak menantu cucumu, semuanya didoain. Dia melayani engkau dengan kasih. Tapi hati-hati ketika tiba-tiba di tengah-tengah pelayanan itu, mungkin dia sendiri nggak sadar, ya, karena mungkin dia baru mengenal Tuhan, ya, dan sehingga dia tidak mengerti dan tidak sadar. Tetapi hari ini kita mau belajar sadar karena hanya Yesus yang benar, ya. Dan ketika saya mengalami serangan-serangan, ya, Anda tahu saya beberapa waktu jatuh dan saya sakit, pinggang saya sakit, dan banyak serangan-serangan yang datang. Semakin lama, semakin hari serangan itu semakin gencar, ya. Apalagi beberapa hari ini semakin gencar. Kalau Isa Cilingling itu mati aja, ya. Kalau mati beres sudah, nggak ada sum lagi, beres sudah. Nggak ada pesan-pesan Tuhan dari Roh Kudus lagi. Beres sudah. Semuanya beres. Pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan, penyampaian pesan Tuhan nggak ada lagi. Ya, habis sudah. Tamat. Tapi saudara, saya mau beritahu kepada Anda, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi pekerjaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu luar biasa. Roh Kudus itu bukan tandingan kita. Siapapun manusia yang berusaha menghalangi pekerjaan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, maka dia sendiri yang akan terhalang. Dan jangan coba-coba mematikan kuasa Roh Kudus. Karena engkau sendiri akan mati. Karena Roh Kudus nggak mungkin mati. Ya. Nah, ketika saya mengalami sakit, Tuhan kirim anak Tuhan, ya, yang luar biasa datang ke tempat saya untuk mengobati, kasih obat, mengobati. Nah, ketika kasih obat dan mengobati, saya merasa bersyukur, puji Tuhan, ya, bisa menyampaikan pesan Tuhan. Aduh, Cilingling, hati-hati loh. Ini ada orang mau berbuat jahat, tidak baik sama Cilingling. Ini ada orang mau buat Cilingling nggak bisa berjalan, nggak bisa lagi menyampaikan firman Tuhan,
Nggak bisa lagi menyampaikan pesan Tuhan. Kalau bisa Cilingling dibuat terbaring di tempat tidur aja, mati. Kalau bisa mati, gitu. Tetapi kenapa sampai hari ini belum mati-mati begitu ya? Karena ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada covering Tuhan. Bapak Ibu dengarin baik-baik, karena bukan untuk saya aja, untuk Anda semua. Kenapa? Anda nanti dipakai Tuhan melayani kan? Anda akan di medan perang. Anda melayani keluar. Anda mendoakan orang, bukan cuma keluargamu, tapi teman-temanmu. Di gereja, di luar, engkau akan mendoakan. Dan itu lawannya adalah iblis yang tidak suka. Jadi perhatikan baik-baik. Jangan ada yang main-main. Nah, ketika saya merasa, aduh puji Tuhan senang, ya karena saya orangnya nggak pernah curiga. Saya tidak mau mencurigai seseorang, karena saya anggap semua orang itu baik. Ya. Tapi kalau ada sesuatu yang nggak baik, yang nggak benar, Roh Kudus akan tampakkan. Roh Kudus akan tunjukkan. Ya. Roh Kudus akan perlihatkan kepada saya. Nah, ketika saya mendengar itu, aduh luar biasa. Begitu baik, begitu memperhatikan, begitu mendoakan saya. Nah, tiba-tiba saya ini nyeletuk begini. Rumah saya ini katanya banyak setannya, ya. Ada yang lihat rumah saya banyak setannya. Oh iya? Tanya. Iya. Nah, besoknya beliau berkata, oh iya Cik Ling, rumahmu banyak setannya. Rumahmu banyak setannya, ada 2 yang baik, ada 2 yang nggak baik. Cik Ling masih berdoa setengah mati, ya. Doa terus setengah mati sama teman-teman. Setannya nggak bisa pergi. Karena rumah setannya di rumah Cilingling. Jadi nggak bisa diusir, nggak mungkin pergi. Sudahlah. Saya bisa mengusirnya, tapi dengan cara saya. Tapi saya izin dulu sama Cilingling. Ya, saya bisa mengusirnya dengan cara saya. Nah, saya ini terbawa sungkan karena beliau sudah datang ke rumah saya, sudah mijitin saya, sudah kasih obat, ya. Dan saya berkata, oke. Nah, karena Cilingling sudah oke, maka saya akan menjalankan tugas saya. Dia bilang begitu. Kan saya sudah permisi sama Cilingling. Kalau oke, kalau boleh, saya minta uang 65.000 kali 3. Loh, saya bilang buat apa uang 65.000 kali 3? Buat beli bunga. Ya, buat beli bunga. Nanti saya yang taburi di rumah belakang, saya yang akan berbicara dengan setannya. Nanti setannya tidak akan jadi musuhnya Cilingling, tetapi setannya akan menjaga Cilingling. Saudara, perhatikan. Saya diam, saudara. Dan ketika saya berdoa, Tuhan katakan, kenapa engkau tidak yakin dengan kuasaku? Kan iblis itu kepalanya sudah diremukkan di bawah kaki Yesus. Lah kalau kita kasih bunga, sama dengan kita undang setan itu kan. Justru setannya itu yang kau undang itu nanti yang bisa menghabisi engkau, kan gitu. Jangan, hati-hati, jangan kebalik-kebalik. Dan ketika Tuhan sudah memberikan penjelasan yang panjang lebar kepada saya, besoknya saya berkata, uangnya enggak usah dibuat beli bunga, ambil saja buat Anda. Ya, saya enggak perlu dikasih bunga rumah saya, karena ada Yesus yang menyertai, melindungi, menjagai. Ya. Nah, sehingga saya terluput dari rencana yang menyusup untuk bawa setan malah masuk ke rumah saya, saudara. Hati-hati, berjaga-jaga dan berwaspada. Jangan sampai Anda, di dalam keluarga Anda, ada yang terjadi begini. Saya pernah, ya,
ada suami istri. Karena suaminya ini nakal, suaminya ini bandel, ya, terus bermain di luar. Istrinya ini jengkel. Karena istrinya ini jengkel, maka istrinya cari jalan pintas. Dia cari jalan pintas ke orang pintar, ke peramal, ke dukun, ya. Dan ketika pulang dari dukun itu, dikasih makanan, dikasih bunga, dikasih segala sesuatu. Suaminya jadi nurut, jadi baik. Suaminya sayang sekali sama istrinya. Jadi dia mengutuk di rumah, ya, sayang sama istrinya. Saudara, hal itu terjadi beberapa waktu. Karena setelah itu, engkau tergantung dengan dukunnya kan? Engkau tergantung dengan dia. Untuk suamimu bisa nurut. Tiap bulan Anda harus kasih uang. Anda harus kasih uang. Lama-lama langganan. Nah, ketika sudah langganan lama-lama, mintanya semakin mahal, ya. Kalau dulu mungkin 200.000, 500.000, naik 1 juta, naik 5 juta. Lama-lama karena Anda butuh sudah ketergantungan. Naik minta emas, ya. Minta macam-macam. Nah, ketika Anda tidak menuruti permintaannya, maka suamimu akan berbalik total 180 derajat. Dia tidak lagi melirik engkau, dia tidak lagi ada cinta, ada kasih kepada istri. Tetapi yang terjadi akhirnya adalah perceraian, perpisahan. Kenapa? Orang yang bermain-main dengan kuasa kegelapan, yang ingin membuat suami nurut atau istri nurut dengan memakai aji-aji yang tidak benar, nanti ada waktunya, selang beberapa waktu, ketika sudah habis waktunya, itu akan berbalik. Nah, ketika berbalik itu, saudara sungguh disayangkan. Tidak ada rasa lagi. Si suami tidak akan ada rasa lagi cinta sama istri. Tidak. Tetapi si suami akan tawar hati, akan benci. Dan akhirnya yang terjadi adalah perpisahan. Hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi. Dan saya juga pernah mendengar sebuah gembala yang besar, ya. Dia juga sama, dia khotbahkan sama yang seperti hari ini saudara dengar. Jangan main-main, jangan minta kepada orang pintar untuk menundukkan suamimu atau istrimu. Karena begitu kelihatannya nunduk, kelihatannya nurut, kelihatannya cinta, tetapi selang beberapa waktu ada masanya. Dan ketika masanya habis, maka yang terjadi suamimu tidak ada rasa lagi, tawar hati, muak melihat Anda. Dan yang terjadi bukannya harmonis. Yang terjadi adalah perpisahan. Hati-hati, ya. Saat ini Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Dan kenapa ini disingkapkan, diungkapkan di tempat ini? Karena Tuhan tidak mau kita terkecoh dengan hal-hal yang tidak benar, yang bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan adalah doa pelepasan. Ada otoritas dan kuasa Tuhan yang mendoakan setannya bablas, penyakitnya bablas, sembuh, masalahnya ada jalan keluar, selesai dengan cara Tuhan yang ajaib. Pakai otoritas dan kuasa Tuhan, bukan pakai kembang, ya. Tuhan tidak pernah mengajarkan kembang. Hati-hati. Nah, di hari-hari terakhir ini Tuhan mau kita jadi orang benar, bukan orang yang kedagingan. Karena di akhir kemarin hari Sabtu, ya, Tuhan perlihatkan dari atas itu turun mana. Mana itu kepada orang-orang benar. Orang-orang benar memakai jubah kebenaran, berlutut berdoa. Semua orang benar itu berlutut berdoa. Dan ada mana yang jatuh ke atas orang benar. Dan orang benar itu menikmati sukacita menerima mana itu. Dan orang benar menerima mana itu Tuhan perlihatkan mereka bersyukur dan bersyukur. Ketika mereka bersyukur, maka seisi rumahnya penuh dengan mana, dari gentengnya, halamannya, dalamnya, semua penuh dengan mana. Dan mereka bisa menikmati mana dari Tuhan, mana dari surga. Mereka sekeluarga sukacita.
Damai sejahtera Tuhan ada dalam rumah tangga keluarganya. Dan mereka bisa makan minum cukup terpelihara hidupnya. Tapi Tuhan perlihatkan turun lagi dari atas. Selembar kain begitu. Dan ada daging di dalamnya. Dan ketika daging itu turun ceplok ke dalam bumi. Ya, ke dalam dunia ini. Dagingnya besar sekali. Ada tulang-tulang iga daging. Wah, manusia berebut makan daging. Berebut royoan untuk mendapatkan daging. Sampai berbaku hantam. Sampai bertengkar. Sampai dorong-mendorong. Pukul-memukul, berantem untuk mendapatkan daging. Sampai akhirnya mereka terus bergumul, bertengkar. Karena royoan ya, ingin mendapatkan daging itu. Akhirnya mereka sampai bergulung-gulung sampai terjatuh. Hanya karena memperebutkan daging. Dan mereka jatuh ke lembah jurang yang terjal. Dan akhirnya binasa. Saudara, Anda mengerti daging? Kalau kita masih hidup menurutkan kedagingan kita. Hawa nafsu keduniawian kita. Semua kedagingan kita yang tidak pernah puas. Hati-hati yang melayani pekerjaan Tuhan. Mengatasnamakan Tuhan. Ya, pakai nama Yesus. Tetapi hanya untuk kedagingan. Hanya untuk duit. Hati-hati. Karena secara tidak langsung pelan tapi pasti. Itu akan menggiring Anda masuk ke jurang yang dalam. Jurang kebinasaan. Dan hari ini Tuhan sangat mengasihi kita semua. Kita tidak mau royoan yang daging. Justru Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini lepaskanlah, matikanlah kedaginganmu. Sama seperti Yesus yang mati di kayu salib, yang melepaskan kedagingannya. Dan 3 hari kemudian dia bangkit. Ada kemenangan, ada kehidupan yang baru. Kehidupan yang berkemenangan. Dan Yesus bisa menyediakan surga kekal buat orang benar. Buat Anda dan saya. Dan hari ini, saya nggak bicara banyak kedagingan, tapi Anda mengerti hal-hal kedagingan. Ya, jangan semua untuk kedagingan. Nggak pernah puas, nggak pernah habis. Kalau mau dituruti kedagingan terus, ya, nggak pernah puas. Saudara, kita mau belajar yang terima mana. Karena Tuhan perlihatkan, ketika orang benar menerima mana bersyukur. Seisi rumahnya terpelihara. Dan Tuhan berikan petunjuk begini. Tahukah kita semua, tahukah Anda semua bangsa Israel? Di tengah-tengah perjalanannya menuju ke tanah Kanaan, mereka berputar-putar selama 40 tahun. Karena mereka bersungut-sungut, berkeluh kesah, ngomel-ngomel, marah-marah. Tetapi Tuhan sayang, Tuhan masih memelihara, Tuhan masih melindungi tiang awan, tiang api sebagai penunjuk jalan. Mereka tetap terpelihara. Dan Tuhan tidak membiarkan seorang pun mati kelaparan. Tuhan pelihara mereka dengan mana dikirim dari surga. Mereka bisa makan mana kenyang. Mereka ngomel lagi kok gak ada daging. Tuhan kirim lagi burung. Ya, mereka bisa makan daging. Hari ini juga ketika engkau benar di hadapan Tuhan. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Covering Tuhan ada dalam hidupmu. Rumah tangga dan keluargamu. Dia akan pelihara kehidupanmu. Rumah tangga keluargamu, anak menantu cucumu. Tuhan akan pelihara semuanya. Dan ketika engkau sebagai orang benar tetap rendah hati. Engkau tetap sujud di hadapan Tuhan. Tetap mengucap syukur dan bersyukur dalam segala hal. Dan terutama engkau tetap hidup dan berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan disertai dengan rendah hati. Tuhan perlihatkan di mana Tuhan akan bawa naik dan naik dengan caranya yang ajaib. Dan ketika engkau dibawa naik, dipromosikan, dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, Anda tetap bersyukur, Anda tetap hidup dalam kebenaran Tuhan, Anda tetap mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan, bahkan menyertakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupanmu. Dan Anda bertahan sampai akhir.
Pintu surga terbuka bagimu di surga. Demikian juga di bumi. Hari ini berjaga-jaga dan berwaspadalah. Sekali lagi, kenapa saya suruh saudara semua penuh Roh Kudus? Karena saya sudah mengalami dan saya akan bagikan buat saudara. Beberapa hari yang lalu, ya, saya sakit itu, Senin saya janji Senin kan mau ada Zoom. Tetapi nggak bisa. Kenapa? Saya mengalami sakit. Karena iblis itu tahu, ya. Setiap saya Zoom, begitu saya duduk mau Zoom, saya merasakan ada jari kuku, ya, jari kuku yang panjang. Itu seperti mencakar pinggang saya. Dan kalau sudah mencakar pinggang saya akan terasa sakit semuanya. Nah, cuman pinggang sakit, cuma naik semua sampai punggung, ya. Sakit semua, saudara. Dan kalau saya berdoa, saya tembing dalam nama Yesus. Saya usir semua itu roh-roh yang menyakiti keluar. Begitu keluar, nanti datang lagi. Telinga kiri, telinga kanan, kayak ditusuk-tusuk. Ada sesuatu yang berdesing, yang jalan begitu. Nanti kena lagi tuh kepala kiri, ujung ini ke kiri ini. Di kepala kiri ini, itu saya merasakan ada yang berputar-putar, yang main-main. Jadi di sini tuh ada putar-putar main-main. Saya pikir gini, loh, ini apa ya? Saya bisa merasakan di kepala kiri saya ada apa ya ini? Kok putar-putar ya? Langsung saya berdoa. Saya tolak, saya usir dalam nama Yesus. Dan pelan-pelan berhenti, saudara. Ketika berhenti, pindah lagi di tengah. Pindah lagi di tengah, saya berdoa lagi. Saya tolak lagi, usir dalam nama Yesus. Pindah lagi di sebelah sini lagi, saudara. Ya, pindah-pindah dia. Menyerang berganti-ganti. Tapi saudara, tahukah Anda? Ketika kita punya otoritas dan kuasa Tuhan, seberapa banyak mau menyerang. Ketika Anda bersama Yesus, dengan otoritas dan kuasanya, Roh Kudus tidak pernah kalah. Roh Kudus tidak pernah gagal. Dan saya hari ini masih boleh berdiri di sini, di hadapan saudara. Saya masih boleh menyampaikan pesan Tuhan buat saudara. Dan menyampaikan firman Tuhan hari ini buat saudara. Ya. Tapi saudara jangan berdiam diri. Kenapa? Karena Anda harus belajar. Karena Anda ingin, Anda punya kerinduan untuk melayani Tuhan, untuk dipakai Tuhan. Kalau kita nggak punya persediaan, kita nggak punya perlengkapan senjata yang keluar, lalu keluar, turun di medan perang. Habis. Babak belur, saudara. Paling tidak kita harus punya otoritas dan kuasa Tuhan. Kita punya tongkat yang dari Tuhan. Kita punya pedang yang dari Tuhan. Kita punya Alkitab yang bercahaya yang dari Tuhan. Semuanya kita punya. Ya. Sehingga apapun yang terjadi, apapun yang menyerang kita, tidak akan membuat engkau jatuh tergeletak. Dan saya merasakan benar-benar Tuhan itu luar biasa. Tadi malam waktu berdoa, saya sudah nggak berdaya, saudara. Batuk. Saya pikir, ini dokter salah kasih obat apa? Ya. Saya pergi ke dokter, bukannya batuknya sembuh, malah batuknya tambah karu-karuan. Ya. Sampai saya nggak berdaya. Tetapi saudara, ketika saya berdoa dan berdoa pelepasan, aneh, saya pikir, wah itu kok lepas dari tadi, kita berdoa bersama tim, kok terus pelepasan. Dan Tuhan perlihatkan, ya Tuhan perlihatkan, ada sebuah peti mati, saudara, ya luar biasa. Tuhan perlihatkan, ada sebuah peti mati. Dan peti mati ini udah disiapkan, dibuka dalamnya kosong. Foto di peti mati itu adalah foto saya. Saya kaget, saudara. Bukan foto saya dengan wajah ini, bukan. Tapi foto saya di waktu saya masih berumur sekitar 20 lebih. Jadi saya jelas tahu, itu fotoku. Fotoku masih muda. Ya kan? Kok ada di peti mati itu? Berarti itu targetnya buat saya. Untuk saya masuk di dalam peti mati itu. Saudara, saya berdoa. Saya tidak mau mati sia-sia, saudara. Saya berdoa, saya tolak keluar, saya usir. Ya, kembali kepada orang yang mengirimnya. Siapapun orangnya yang mau menginginkan nyawa saya, kembali kepada pengirimnya. Dan ketika saya berdoa terus lepas. Dan akhirnya berkemenangan hari ini. Saya benar-benar mengalami kesembuhan dan pemulihan yang dari Tuhan. Dan hari ini, Tuhan sangat mengasihi saudara.
Saya juga mengasihi saudara. Buat apa saudara masuk Zoom ini kalau sia-sia? Buat apa Anda masuk Zoom, mengikuti Zoom ini dari awal sampai akhir? Kalau tidak ada yang diterima, kalau tidak ada perubahan terjadi dalam hidupmu, buat apa? Buang waktu, ya kan? Tetapi Anda harus mengalami, Anda harus memperoleh suatu ilmu, Anda harus memperoleh suatu kekuatan, bahkan paling tidak Anda harus menerima kasih karunia yang dari Tuhan. Saya sudah melihat beberapa anak Tuhan yang dipercayakan kasih karunia oleh Tuhan. Bisa dapat penglihatan, bisa dengar suara Tuhan, bisa menyampaikan nubuatan. Ya. Dan bisa mulai pelepasan. Dan saya juga berdoa supaya Anda semua yang di sini, yang punya kerinduan untuk melayani Tuhan, Anda tidak berdiam diri. Kalau kita berdiam diri, nunggu 10 tahun juga nggak ada perubahan. 20 tahun juga nggak ada perubahan. Tetapi harus ada reaksi. Dan ada reaksi, ada tindakan. Dan ketika ada tindakan, jalan. Jangan duduk terus. Bangkit berdiri, kata Tuhan. Bangkit berdiri, berjalanlah. Maka segala sakitmu sembuh. Kalau kita duduk terus lemes, ya nggak sembuh-sembuh. Karena kita nggak pernah berdiri. Kita nggak pernah berjalan menggapai Yesus. Menggapai jubah-jubah Yesus. Dan hari ini saudara, saya ajak saudara semakin meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Saya menyampaikan pesan Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan buat saudara. Iblisnya nggak suka, iblisnya nggak diam. Saat ini saya mengalami serangan di mana tangan kiri saya sakit sekali. Tapi saya masih berdiri bicara dengan saudara. Karena saya percaya ketika kita kalah, iblis bersorak-sorak, tetapi kita terus berjalan, terus menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Kita terus berjalan, maju dan maju. Tuhan mengajarkan kepada saya, ketika kita terus berjalan, maju, maju, maju. Roh Kudus menyertai kita, maju, maju, maju. Maka iblisnya, gorilanya yang mundur, mundur, mundur. Kita semakin maju, dia semakin mundur, mundur, kepepet, terpepet, jatuh, tersingkirkan. Dan Roh Kudus bersama Anda berkemenangan. Dan kita berkemenangan bersama Tuhan. Jangan kalah dengan situasi. Jangan kalah dengan kondisi. Ya, jangan kalah dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat. Jangan kalah dengan masalah, persoalanmu, penyakitmu, keuanganmu. Jangan. Tetapi kalahkan semuanya itu. Dengan keyakinanmu. Dengan imanmu sebesar biji sesawi. Disertai dengan perbuatan, disertai dengan Roh Kudus. Yang menyertai Anda. Untuk terus maju, maju, dan maju. Dan Anda akan sampai ke babak final, Anda berkemenangan. Musuhmu, lawanmu semua tergeletak di depanmu. Semuanya tidak berdaya. Dan mereka boleh melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Saya sering mendengar Tuhan berkata, orang akan melihat akulah Tuhan yang bisa mengubah hidupmu. Akulah Tuhan yang bisa mengangkat dan meninggikan engkau. Akulah Tuhan yang bisa mempromosikan engkau dengan caraku yang ajaib. Akulah Tuhan yang bisa memakai engkau menjadi alat kemuliaanku yang luar biasa. Saudara, hanya Tuhan yang bisa membuat hidup kita berubah. Hanya Tuhan yang bisa memakai kita menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa. Karena tanpa seizin Tuhan, tanpa sekehendak Tuhan, tidak mungkin hal itu terjadi dalam hidup kita, tidak mungkin. Sama dengan saat ini, ketika iblis mau ambil nyawa saya, tanpa seizin Tuhan tidak bisa. Karena nyawa kita, roh kita itu adalah milik Tuhan Yesus Kristus, orang Nazaret. Jadi hari ini percayalah, apa yang menjadi pergumulanmu, jangan melihat keadaan sakit lalu, aduh sudah nggak ada harapan, terima nasib. Jangan. Tapi Anda harus gigih, Anda harus berdoa, yakin dan percaya, maju dengan imanmu. Percayalah, Roh Kudus yang ada bersama engkau, Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada engkau. Masalah boleh datang, serangan boleh datang, tetapi kita punya Roh Kudus yang luar biasa.
yang maha kuasa. Hanya Roh Kudus yang bisa memberikan kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup kita. Dan Roh Kudus yang bisa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita. Sehingga kita semakin kuat dan gagah perkasa, maju-maju terus pantang mundur, dan kita sampai ke babak final, kita berkemenangan. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat pribadimu, rumah tangga, dan keluargamu. Ketika nama Tuhan dipermuliakan, percayalah, upahmu besar di surga, demikian juga di bumi. Apa yang kau lakukan, kau kerjakan, tidak sia-sia. Dengan penyertaan Tuhan, engkau akan menjadi berhasil kembali, sukses, berbahagia, dan berkelimpahan. Ya, mari Bapak, Ibu, Saudara. Orang Israel aja yang banyak ngomel, banyak bersungut-sungut, banyak berkeluh kesah mencaci maki Musa, tetapi masih dipelihara Tuhan, disertai Tuhan, sampai masuk ke tanah Kanaan. Ya, tidak banyak yang masuk karena mereka gagal di tengah jalan. Tetapi Anda semua anak Tuhan yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Anda setia masuk dalam Zoom ini. Anda setia mendengarkan pesan Tuhan. Anda setia mendengarkan firman Tuhan. Tinggal Anda sekarang setia masuk ke dalaman Tuhan. Anda terus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Anda terus memuji menyembah supaya apa? Aliran-aliran air kehidupan Tuhan itu memenuhi hatimu, memenuhi roh jiwa tubuhmu. Api Roh Kudus itu semakin besar dan semakin besar di dalam dirimu, semakin besar dan besar dan besar. Ketika api besar itu melingkupi seluruh roh jiwa tubuhmu, maka ular tidak bisa mengenai engkau. Iblis tidak bisa mengenai engkau. Singa aja tidak bisa memakan engkau. Kenapa? Karena ada Yesus yang bersama dengan engkau. Mari saudara, hari ini Anda belajar duduk diam dalam hadirat Tuhan. Anda belajar memuji menyembah Tuhan. Anda belajar melekat sama Tuhan. Ada yang tanya, Cilingling, kalau melekat sama Tuhan, apakah duduk berjam-jam? Harus 2 jam, 3 jam, 5 jam. Saya bilang, kalau awal memang tidak bisa. Tapi tahukah Anda memasak sambil Anda memuji menyembah. Anda memasak sambil berbahasa roh. Anda sudah connect sama Tuhan. Anda mungkin setrika sambil memuji menyembah, sambil Anda berbahasa roh. Anda sudah connect sama Tuhan. Mungkin Anda di sawah, ya, Anda mencangkul, Anda menanam. Sambil Anda berbahasa roh, percayalah percepatan terjadi. Tanamanmu cepat besar, cepat berbuah, hasilnya bagus. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan hari ini, mari saudara. Ya, Tuhan sangat mengasihi Anda. Tuhan menanti Anda. Membangun hubungan dengan Dia. Anda itu loh, kalau punya HP, mau HP murah, mau HP lumayan, mau HP mahal, Anda itu langsung cepat-cepat kelihatan, oh tinggal 1 baris aja, 2 baris, Anda langsung cas. Kenapa? Supaya tidak mati. Loh, Anda kok tidak berpikir diri Anda sendiri? Kita kok tidak dicas sama Tuhan? Kalau baterai kita tinggal 1 strip, 2 strip, karena ini loh napas sesak saudara. Ya, ICU menunggu kita. Tapi kalau kita nggak pernah terlambat, dicas terus sama Tuhan, dicas terus, itu connect terus, penuh terus. Kalau penuh terus penyakit, nggak ada yang berani datang, nggak ada yang berani singgah. Kalau penuh terus, aduh, panah-panah hitam mau datang, semua jatuh, semua kembali kepada pengirimnya, saudara. Mari kita seperti HP itu loh, saudara, cepat-cepat dicas. HP-nya ya kita sendiri ini. Kita ini yang harus dicas terus dicas. Jangan telat. Kalau telat nanti, aduh, banyak masalah. Kalau telat nanti, banyak mulai terjadi sesuatu yang tidak pernah kita duga. Ya Tuhan mau jangan ada keterlambatan. Tetapi connect terus. Ketika connect terus, Anda selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan selalu menaungi Anda, memberikan kekuatan, kemampuan kepada Anda. Anda selalu berjalan menyertakan Dia. Dia menyertai Anda, Dia menggandeng engkau. Terus digandeng jalan, jangan sampai jatuh. Anda digandeng ada batu, diajak lewat, melompati batu. Ya. Dan kalau Anda melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupanmu,
dengan keterlibatan Tuhan, dia akan memberikan petunjuk. Hati-hati anakku, jangan. Hati-hati, jangan ke sana. Hati-hati, jangan lihat orang ini kelihatannya baik, tapi hatinya nggak baik. Roh Kudus akan memberikan petunjuk terus kepada Anda. Sehingga apa? Anda terpelihara, Anda terproteksi, Anda terjaga, Anda terlindungi, Anda tercover dari semua virus hama apapun yang ada di dalam dunia ini. Terlebih Anda terlepas dari semua gangguan dari si jahat. Mari saudara, hari ini kembali connect sama Tuhan. Connect, luaskan Roh Kudus, dicas terus supaya Anda berubah. Orang yang selalu connect dengan Roh Kudus, orang yang selalu dicas, ya, wajahnya tampilannya beda, saudara. Kenapa? Semakin hari semakin kinclong. Kenapa? Ada kemuliaan Tuhan ada dalam hidupmu. Tapi kalau saya bertemu Anda hari ini kinclong, nanti ketemu lagi 1 bulan lagi, wajah Anda buram, berarti Anda sudah mulai kendur, ya. Anda sudah mulai kendur, Anda sudah mulai tidak terkoneksi lagi dengan Roh Kudus. Mari semua mulai hari ini belajar terkoneksi dicas dengan Roh Kudus, supaya doamu ada jawaban yang terbaik dan pemakaian Tuhan semakin nyata dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya persilakan Ibu Gembala Feban ini yang berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, perhatikan jangan berebut daging, ya. Daging itu menuai kebinasaan. Ya, silakan Ibu Gembala. Oke, Cik Lili. Oh, haleluya. 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 Gloria rapakana makaria lama sangkara makuria lama soria lama sangkara. Ya rapakana makaria lama soria lama sikia lama sangkara makuria. Gloria rapakana nasikia lama sangkara makuria lama sangkara makuria. Glory, haleluya, 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 rapakana makaria lama sangkara. Oh Tuhan, Engkau baik, sungguh baik. Tuhan Yesus yang kami sembah, Tuhan yang hidup dan penuh kuasa. Di dalam nama Yesus di atas segala-galanya, kami datang bertekuk lutut di bawah kaki-Mu. Membawa hidup dan hati kami kepada Tuhan. Biar hidup kami selalu dicas oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Agar kami tidak terkena perangkap si iblis, si dajjal, si jahat, yang hendak mempengaruhi, menggagalkan karya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, ampuni dosa salah kami. Ampuni segala kelemahan dan kekurangan kami, Tuhan. Seringkali kami tidak sadar dibodohi dengan segala hal-hal duniawi. Sehingga kami mudah tertarik dengan ajakan-ajakan duniawi. Sehingga kami mengabaikan tentang kehidupan dan keselamatan kami. Sehingga kami tidak fokus. Haleluya, kurang sungguh-sungguh untuk kami mengiring Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu dan juga mendengarkan kesaksian hamba-Mu. Betapa dahsyatnya iblis, tapi lebih dahsyat Tuhanku. Lebih hebat Yesusku yang luar biasa. Oh Tuhan, Engkau tidak tinggal diam Tuhan. Kalau hamba-Mu Cik Lingling diserang oleh roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang hendak menghancurkan, yang hendak membinasakan. Kami percaya hamba-Mu ini adalah milik-Mu bagaikan biji mata Tuhan sendiri, yang selalu dalam perlindungan Tuhan, dalam genggaman kasih-Mu, dalam penyertaan kuasa otoritas surga. Sehingga roh jahat dengan serangan-serangan apapun, mereka tidak bisa membinasakan. Karena hidupnya milik-Mu. Oh Tuhan, dan Tuhan mau pakai kehidupannya untuk menjadi saksi Kristus. Menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oh Tuhan, haleluya. Tuhan, ajarkan kami hidup takut kepada Tuhan. Dan kami boleh memprioritaskan Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan kami.
Firman-Mu telah mengatakan, carilah dahulu kerajaan sorga serta kebenarannya. Maka sekaliannya itu juga akan ditambahkan. Kalau kami tidak punya, maka segala apa yang kami miliki itu akan diambil juga oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau berjuang untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Oh haleluya, berkat-berkat permanen yang Tuhan telah sediakan buat kami. Bukan harta duniawi yang bisa habis, bukan kekayaan, karena itu semua yang akan kami tinggalkan. Kami pulang ke rumah Bapa dengan tidak membawa harta kekayaan, tapi yang kami bawa adalah kasih Kristus, kasih agape-Mu, kasih mengasihi. Haleluya. Kami akan membawa kebenaran firman-Mu dalam hidup ini sampai kami masuk dalam kekekalan, hidup dalam keabadian bersama dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Selama kami masih hidup, biarlah kami mau berjuang. Oh Tuhan, jangan sampai satu pun anak-anak Tuhan merasa di zona nyaman. Tuhan, aman, belum tentu aman. Kalau kami lengah sedikit pun, maka keselamatan itu akan diambil oleh si jahat. Haleluya, kami akan binasa. Oh, karena bujukan-bujukannya. Tetapi biarlah Tuhan, hati kami terus dicas oleh firman Tuhan, agar kami dapat membedakan yang mana kebenaran, yang mana kebohongan. Oh Tuhan, yang mana yang, oh haleluya, benar, yang mana yang palsu. Tuhan, Engkau mau tolong kami. Biarlah kami tidak mengikuti para nabi-nabi palsu. Mereka, oh Tuhan, haleluya, serigala-serigala yang berbulu domba. Supaya kami berwaspada, supaya kami terus Tuhan, haleluya, melekat dengan Engkau. Kami boleh membawa hidup kami dalam pujian dan penyembahan kami dengan roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan telah pakai hamba-Mu untuk mengingatkan kepada kami. Bukan sekedar kami dengar lalu kami simpan tanpa perbuatan. Tapi kami rindu Tuhan. Engkau mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dengan baik dan benar. Firman-Mu mengerjakan kehidupan kami, Tuhan. Haleluya, rapakana makarya. Oh ya, rapakana makarya lama sakara makarya. Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Telah Tuhan pakai hamba-Mu, Cik Ling-Ling, dengan kesederhanaannya, dengan pribadinya yang penuh dengan kuasa daripada Tuhan, untuk melayani kami semuanya dengan tulus dan ikhlas, tanpa pamrih, tanpa tujuan. Tidak ada motivasi yang salah di depan Engkau. Kiranya biarlah pelayanannya itu sungguh-sungguh murni dari Roh Kudus. Haleluya. Untuk memberkati kami para jemaat Zoom PD Grace Ministry ini, supaya semakin bertumbuh iman dan rohaninya, setia kepada Tuhan, melakukan yang terbaik, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapak di dalam surga, terima kasih. Kau pakai hamba-Mu Cik Ling-Ling Tuhan. Kalau saat ini masih kurang sehat badannya, batuk-batuk ataupun yang lainnya, biarlah Tuhan kami satukan hati. Kami hardik segala roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan. Oh haleluya, segala siasat iblis dengan segala kelicikannya. Kami ikat, kami perintahkan dan kami nyahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami campakkan di dalam dapur api neraka kekal. Oh haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau juga mau mengampuni orang-orang pribadi-pribadi. Kalau itu anak Tuhan, berikan mereka kembali kepada jalan Tuhan. Biar mereka boleh bertobat, berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Supaya jangan sampai binasa. Tuhan ampuni kalau mereka saat ini tidak sadar. Kalau mereka sedang melakukan kesalahan. Tuhan ampuni, sadarkan kembali Tuhan. Tuhan bawa mereka untuk diselamatkan. Tuhan, Engkau lindungi keluarga hamba-Mu Cik Ling-Ling. Tuhan lindungi, Tuhan jaga dengan bala tentara malaikat surga. Tuhan, Engkau berkati pribadi hamba-Mu Cik Ling-Ling serta pelayanan PD Grace Ministry. Tuhan tahu
bahwa hamba-Mu melayani dengan oh haleluya untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka Tuhan pedulikan oh Tuhan pelayanannya, pergumulannya, kesehatannya, apapun yang dipersiapkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Oh Tuhan Engkau tolong, baik pekerjaan Tuhan di Onset S1. Kami juga berdoa untuk baksos yang masih berlangsung sampai hari ini. Tuhan juga tolong persiapan Natal pada tanggal 15 Desember. Tuhan campur tangan, apapun yang dibutuhkan Tuhan cukupkan lebih dari cukup, lebih dari apa yang dibutuhkan. Kami percaya dengan pelayanan dalam ketulusannya, maka Tuhan akan menyediakan dengan cara-Mu yang ajaib. Tuhan berkati Tuhan pelayanan hamba-Mu, baik di kota Surabaya dan sekitarnya. Pelayanan Zoom Tuhan, juga pelayanan haleluya, haleluya sampai menjangkau di luar kota. Tuhan memberikan ekstra kekuatan dan kesehatan, penghiburan, perlindungan dalam dekapan kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tuhan tambahkan hamba-Mu dengan karunia-karunia ilahi untuk melayani pekerjaan Tuhan, memperluas kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan Tuhan. Kami bersyukur dengan adanya ketiga kohos yang mendukung. Oh Tuhan, untuk memudahkan kami bersama-sama beribadah. Biarlah Tuhan Engkau juga berkati hamba-Mu. Oh Tuhan, haleluya David Kristianto. Juga bersama istrinya yaitu Sylvia. Tuhan tolong, haleluya, berkati keluarga rumah tangga hidup nikahnya, ekonomi pekerjaannya, profesinya, anak-anak sebagai oh Tuhan, benih ilahi yang Tuhan percayakan pada mereka, supaya mereka memiliki masa depan yang baik. Demikian juga kami berdoa keluarganya, orang tuanya, saudara-saudaranya. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau juga berkati hamba-Mu Julius, berkati Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Engkau tahu pergumulannya. Tuhan bukakan jalan-Mu. Engkau memberikan yang terbaik untuk masa depannya. Berkati pekerjaan sekulernya, berkati pergumulan keluarganya, berkati Stasia. Oh Tuhan, Engkau tolong. Baik, mendoakan juga Nicholas, Tuhan buka jalan. Tuhan, Engkau tolong kedua orang tuanya. Berkati mereka dengan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera. Mereka boleh semakin giat maju dalam pelayanan. Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, Bapak Wilson Pangkai, Bapak Dr. Habel Ndun. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Stephen Moses. Kami berdoa untuk Ibu Dorcas Ruci, untuk Ibu Deborah, Ibu Rusliana, Ibu Tuhan Kris Lumampau. Tuhan, Engkau mau tolong satu persatu. Demikian juga kami berdoa untuk pribadi anak-anak Tuhan yang sudah lanjut usia. Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan, pemeliharaan yang daripada Tuhan. Sehingga mereka tidak merasa sendirian. Tapi Tuhan selalu menyertai pada saat malam hari, siang hari, sore hari, pagi hari. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan kami semuanya. Anak-anak Tuhan yang dari luar negeri, luar pulau, daerah Pulau Jawa, Tuhan melawat satu persatu. Mereka yang jauh, yang dekat, terus mendapatkan lawatan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Usaha dan pekerjaannya diberkati. Oh Tuhan, lindungi dalam rumah tangga dan keluarganya. Berkati orang tua mereka, berkati anak-anak mereka, berkati para suami, istri. Tuhan berkati semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba serahkan sekali lagi, hamba Cik Lingling kan sebentar akan lanjutkan ibadah ini sampai selesai. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan yang daripada surgawi. Oh Tuhan, haleluya, dengan kuasa otoritas surga, berdaulat atas pelayanan dan perjuangan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, izinkan kami untuk menadahkan tangan kami di depan Engkau. Tuhan, turun tangan untuk memberkati kami semua. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di surga, dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, memberkati sukacita, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan, haleluya, perlindungan, haleluya, keselamatan dan masa depan yang penuh pengharapan.
Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun atas kita. Malam ini sampai Maranatha. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Kami naikkan doa syukur kami kepadamu Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Gembala Fibenini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin hari, semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih Cik Ling. Tuhan Yesus berkati Cik Ling. Sehat. Pulih kembali. Immanuel. Amin. Ibu Gembala, berkat doa Ibu Gembala juga. Ya. Amin. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan ada? Kalau ada bisa disampaikan. Tidak ada. Shalom, Bu. Ya, amin ya, amin. Rova, silakan. Ya. Saya mau bersaksi selama sebentar ya. Dalam minggu ini saya sakit. Sebentar ya. Iya. Tunggu dulu. Ya. Saya sakit selama ini saya sakit. Tapi saya mau bernyanyi. Saya tidak tahu kenapa ya. Kalau saya tidak bernyanyi, sakit saya minta ampun sakitnya. Tapi setelah saya bernyanyi-nyanyi, ada sesuatu yang kurasakan yang terlepas dari saya rasakan. Dan ada suara yang saya dengar, imanmu yang menyelamatkan engkau. Itu yang saya bisa sampaikan pada kita pada malam ini. Itu lebih terima kasih. Amin. Ya, terima kasih. Amin ya, amin. Rova, semangat ya. Terus memuji menyembah Tuhan. Nanti ada kelepasan, kebebasan. Apapun yang menyerang engkau, jangan takut. Terus memuji menyembah, terus berdoa. Penyertaan Tuhan, perlindungan, covering Tuhan ada dalam hidupmu. Dia yang akan meluputkan engkau dari malapetaka dan penyakitmu sembuh dengan cara Tuhan. Ya, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati ya Mendrova dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Terima Amin. kasih. Sama-sama. Silakan Aminia tadi dipanggil. Iya. Iya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu juga yang dipercayakan pesan-pesan Tuhan ada? Oke, kalau nggak ada sambil menunggu bisa minta tolong ke host. Bagi Bapak Ibu yang tinggal di Surabaya, yang mau ikut acara Natal tanggal 9 Desember di Hotel Max One, bisa hubungin saya ya.
bagi Bapak Ibu yang bisa menghadiri